semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut, contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya, di sini aku menggunakan sisa benang yang kemarin. Nah, ini jika kurang nanti bisa kita tambah ya. Nah, kemudian di sini aku menggunakan hakpen ukuran 5 dan 6. Untuk mereknya hakpen tulip. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku cantumkan di bagian kolom deskripsi. Langsung cek di situ ya. Nah, di sini langsung saja kita awali membuat slip knot. Setelah itu membuat 36 rantai. Dua, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Di sini kita sudah membuat 36 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 2. Setelah membuat 36 rantai, di sini kita tambah dengan 2 rantai, 1, 2. Seperti ini. Kemudian di lubang rantai ketiga dari hakpen kita isi dengan 1 DC. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita hitung ada 2 DC di satu lubang. Lanjut, kita masuk di lubang rantai selanjutnya, membuat DC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di bagian ujung rantai ya. Nah, kita nanti bertemu di bagian ujung rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Di sini kita sudah sampai di bagian ujung rantai. Kita isi dengan 5 DC. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang terakhir 5. Nah, seperti ini. Lanjut, kita membuat DC di setiap lubang. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung. Di sini kita sudah sampai di rantai yang awal. Di rantai yang awal tadi sudah kita isi dengan 2 DC. Jadi kita tinggal tambah dengan 3 DC di satu lubang. Jadi jumlah DC di satu lubang bagian ujung ada 5 DC ya. Seperti ini. Setelah itu kita slip stitch di lubang 2 rantai. Lalu kita slip stitch lagi di bagian lubang DC. Nah, seperti ini.
Jadi di bagian ujung kita isi masing-masing 5 DC di satu lubang ya. Kita beri penanda di bagian DC yang awal, di bagian lubang yang ujung, DC pertama 1, 2, 3, 4, 5. Di bagian akhir juga kita beri penanda. Nah, seperti ini. Di sini pun juga sama. Kita beri penanda. Kita cek. Nah, di satu lubang kita isi dengan 5 DC. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Lanjut, di penanda warna kuning kita lepas. Sudah kita slip stitch di DC selanjutnya, membuat 2 rantai. Nah, untuk 2 rantai di sini tidak kita anggap. Langsung membuat front post double crochet di DC selanjutnya. Kemudian membuat DC di bagian lubang slip stitch. Bawahnya 2 rantai. Nah, seperti ini. Di bagian front post double crochet di DC yang awal kita beri penanda. Kita pasang lagi, lanjut. Skip 1 lubang. Masuk di DC selanjutnya, membuat front post double crochet. Lalu membuat DC di lubang yang kita skip dari belakang. Skip 1 lubang, masuk di DC selanjutnya, membuat front post double crochet. Kemudian membuat DC di lubang yang kita skip dari belakang. Skip 1 lubang, membuat front post double crochet. Lalu membuat DC di lubang yang kita skip dari belakang. Nah, seperti ini untuk motif yang kita hasilkan. Skip 1 lubang, membuat front post double crochet di DC selanjutnya. Lalu membuat DC di lubang yang kita skip dari belakang. Nah, lakukan cara yang sama. Kita nanti bertemu di bagian penanda warna biru. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Untuk merajutnya, di sini kita sudah sampai di bagian penanda warna biru. Kita lepas. Skip 1 lubang. Di sini kita membuat front post double crochet di DC selanjutnya. Lalu membuat DC di lubang yang kita skip dari belakang. Nah, di bagian 3 DC yang ini, 1, 2, 3. Di sini tidak kita skip ya, langsung saja kita masuk di front post double crochet selanjutnya. Tidak ada DC yang kita skip, langsung masuk. Khusus di bagian ujung tidak ada lubang yang kita skip ya. Membuat front post double crochet, lalu membuat DC di bagian belakang di lubang yang tidak kita isi. Jadi di lubang yang ini kita membuat DC. Lakukan cara yang sama, membuat front post double crochet di lubang DC selanjutnya. Lalu membuat DC di bagian belakang lubang yang ini.
Lalu membuat front post double crochet di DC selanjutnya. Kemudian membuat DC di bagian belakang di lubang yang ini ya. Nah, di sini kita beri penanda di bagian yang sejajar dengan 3 DC. Nah, langsung di lubang yang ini kita beri penanda. Kita lepas penanda warna hijau. Nah, setelah membuat motif yang tidak ada skipnya, kita lanjut membuat motif yang kita skip. Skip 1 lubang, membuat front post double crochet. Penandanya kita masukkan di bagian motif yang di 3 DC ya. Seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 DC. Lanjut, kaitkan, membuat DC di lubang yang kita skip dari belakang. Nah, seperti ini. Skip 1 lubang, membuat front post double crochet. Lalu membuat DC di lubang yang kita skip. Seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di penanda warna merah. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian penanda warna merah. Kita lepas. Skip 1 lubang, membuat front post double crochet. Lalu membuat DC dari belakang di lubang yang kita skip. Nah, di 3 DC terakhir 1, 2, 3, di sini kita membuat front post double crochet dan DC di bagian lubang yang atasnya ini ya. Jadi caranya sama di bagian yang sisi sebelah kanan. Langsung saja kaitkan, membuat front post double crochet. Lalu membuat DC dari belakang di lubang yang ini. Penanda warna merah kita pasang lagi. Membuat front post double crochet. Lalu membuat DC di lubang yang belakang. Membuat front post double crochet. Lalu membuat DC di lubang yang belakang. Nah, seperti ini. Jadi total lubangnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penanda warna kuning di sini kita ganti di bagian lubang yang terakhir. Kemudian kita slip stitch di bagian lubang motif yang awal. Nah, seperti ini. Jadinya kita masuk di baris yang keempat. Langsung saja caranya sama, kita awali membuat 2 rantai. Kaitkan, di sini kita membuat front post double crochet di DC yang belakang. Seperti ini. Kemudian membuat DC dari belakang di lubang slip stitch, di lubang yang ini. 2 rantai yang awal tidak kita anggap. Skip 1 lubang,
membuat front post double crochet di DC yang belakang, membuat DC di lubang yang kita skip, skip satu lubang, membuat front post double crochet, kemudian membuat DC di lubang yang kita skip. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian penanda warna biru ya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Di sini kita sudah sampai di bagian penanda warna biru. Nah, di baris ketiga tadi yang kita tandai ini, jumlahnya tadi ada 6 lubang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk di baris yang keempat, nanti 2 kalinya di baris yang ketiga. Jadi totalnya yang di baris keempat ada 12 lubang ya nanti. Nah, ini kita lepas penanda warna biru. Caranya sama seperti di baris ketiga tadi, kita membuat front post double crochet di bagian DC yang sama. Tidak ada yang kita skip ya. Langsung saja membuat front post double crochet, lalu membuat DC di bagian lubang belakang, lubang yang ini, lalu membuat front post double crochet di DC selanjutnya, membuat DC di bagian lubang yang belakang, belakangnya front post double crochet yang kita buat, lalu membuat front post double crochet di DC selanjutnya, membuat DC di bagian belakang di lubang yang ini, lalu membuat front post double crochet, membuat DC di bagian belakang, membuat front post double crochet di DC selanjutnya, lalu membuat DC di bagian belakang. Terakhir, kita lepas penanda warna hijau, membuat front post double crochet dan DC di bagian belakang. Nah, di sini kita pasang lagi untuk penandanya. Kita hitung ada 12 lubang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di lubang ke-12 kita pasang lagi untuk penanda warna biru. Lanjut, setelah di bagian ujung, di sini mulai kita skip lagi ya untuk membuat motifnya. Skip satu lubang, membuat front post double crochet di DC yang belakang, masuk di lubang yang kita skip, membuat DC, skip satu lubang, membuat front post double crochet, lalu membuat DC di lubang yang kita skip dari belakang. Skip satu lubang, membuat front post double crochet, membuat DC di lubang yang kita skip. Nah, seperti ini ya. Lakukan cara yang sama sampai di bagian penanda warna merah. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu.
Di sini kita sudah sampai di bagian penanda warna merah, kita lepas. Caranya sama seperti di bagian sisi sebelah kanan. Di setiap DC kita isi dengan 2 ya. Yang satu front post double crochet, yang satunya kita membuat DC di bagian belakangnya. Nah, totalnya nanti ada 12 DC. Kita pasang penandanya lagi. Nah, di setiap DC kita isi dengan 2 DC. Yang satu front post double crochet, yang satunya kita membuat DC di bagian belakang. Membuat front post double crochet, lalu membuat DC di bagian belakang, membuat front post double crochet, membuat DC di bagian belakang, lalu membuat front post double crochet, membuat DC di bagian belakang, lalu membuat front post double crochet, lalu membuat DC di bagian belakang. Nah, kita hitung totalnya ada 12 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita pasang lagi penanda warna kuning. Lanjut, kita slip stitch di lubang motif yang awal, membuat 2 rantai. Nah, 2 rantai ini tidak kita anggap, kita skip lubang yang ini atau DC yang ini, kita masuk di lubang DC yang belakang, di lubang antar DC, membuat front post double crochet, lalu membuat DC di bagian belakang di lubang slip stitch, skip 1 lubang, membuat front post double crochet, lalu masuk di lubang yang kita skip, membuat DC, skip 1 lubang, membuat front post double crochet, lalu membuat DC di lubang yang kita skip. Nah, seperti ini, lakukan cara yang sama sampai di bagian penanda warna biru. Ini akan aku lakukan atau akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Di sini kita sudah sampai di bagian penanda warna biru. Kita lepas. Kita lanjut di sini. Nah, di bagian yang awal kita skip 1 lubang, membuat front post double crochet, lalu membuat DC di bagian lubang yang kita skip. Kita beri penanda. Nah, kita hitung sampai lubang ke-6. Kita masuk di lubang selanjutnya di front post double crochet, membuat DC di bagian belakang, lalu membuat front post double crochet lagi, membuat DC di bagian belakang. Nah, seperti ini. Dari penanda biru sampai di bagian hakpen, di sini sudah ada 6 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lanjut, skip 1 lubang, membuat front post double crochet, lalu membuat DC di lubang yang kita skip. Nah, di sini kita beri penanda.
masuk di lubang selanjutnya, di DC selanjutnya, membuat front post double crochet, lalu membuat DC di bagian belakang, membuat front post double crochet, membuat DC di bagian belakang, kita hitung dari penanda warna hitam 1, 2, 3, 4, 5, 6, jumlahnya sudah ada 6. Kita skip satu lubang, membuat front post double crochet, lalu membuat DC di lubang yang kita skip. Di sini kita beri penanda seperti ini. Lanjut, masuk di DC selanjutnya, membuat front post double crochet, lalu membuat DC di bagian belakang. Penanda kita lepas, membuat front post double crochet, dan membuat DC di bagian belakang. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita pasang lagi untuk penandanya. Jadi totalnya ada, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi total lubangnya ada 18 dari penanda warna biru sampai di penanda warna hijau. Kita lanjut membuat motifnya. Ini sudah normal untuk membuat motifnya. Kita skip satu lubang, membuat front post double crochet, lalu membuat DC di bagian belakang, skip satu lubang, membuat front post double crochet, membuat DC di bagian belakang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian penanda warna merah. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian penanda warna merah, di sini kita lepas. Nah, kita mulai skip satu lubang, membuat front post double crochet, lalu membuat DC di bagian belakang. Penanda warna merah kita pasang lagi. Kita hitung sampai 6 lubang. Nah, kita masuk di bagian lubang DC selanjutnya, yang ini membuat front post double crochet, lalu membuat DC di bagian belakang, membuat front post double crochet, lalu membuat DC di bagian belakang. Nah, seperti ini sudah ada 6 lubang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita skip satu lubang, membuat front post double crochet, lalu membuat DC di lubang yang kita skip. Kita beri penanda warna hitam. Lanjut membuat front post double crochet. Di sini tidak ada yang kita skip. Lalu membuat DC di bagian belakang. Membuat front post double crochet di DC selanjutnya, membuat DC di bagian belakang. Sudah ada 6 lubang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skip satu lubang, membuat front post double crochet,
membuat DC di lubang yang kita skip. Lanjut membuat front post double crochet di DC selanjutnya, membuat DC di bagian belakang, penandanya kita lepas, membuat front post double crochet, lalu membuat DC di bagian belakang. Jangan lupa kita beri penanda, dan di bagian akhir kita pasang lagi untuk penandanya yang warna kuning seperti ini. Setelah itu kita slip stitch di bagian motif yang awal. Nah, di sini kita hitung dari penanda merah sampai di penanda warna kuning. Jumlahnya sudah ada 18 atau belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sudah ada 18 lubang. Kita lanjut membuat motif di baris yang pertama. Jadi kita membuat badan tasnya ke atas ya. Nah, untuk alasnya seperti ini sudah jadi. Langsung saja caranya sama, membuat 2 rantai. Lanjut membuat front post double crochet. 2 rantai tidak kita anggap, membuat DC di lubang slip stitch yang awal, skip 1 lubang, membuat front post double crochet, membuat DC di lubang yang kita skip, skip 1 lubang, membuat front post double crochet, lalu membuat DC di lubang yang kita skip. Lakukan cara yang sama sampai di bagian penanda warna biru. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Saat membuat badan tas untuk bagian penanda kita tukar ya. Tidak ditukar pun tidak apa-apa, bisa disesuaikan dengan selera. Sudah sampai di penanda warna hitam, di sini kita lepas. Nah, untuk bagian lengkungannya ini nanti atau bagian samping badan tas, caranya sama persis seperti di bagian depan atau belakang badan tasnya nanti ya. Nah, di sini kita membuat motifnya normal, tidak seperti membuat alas tadi. Caranya sama seperti di motif yang sebelumnya tadi. Kita skip 1 lubang, kemudian membuat front post di DC yang belakang. Lalu membuat DC di lubang yang kita skip. Seperti ini. Lakukan cara yang sama. Kemudian masuk di lubang yang kita skip. Kita skip 1 lubang, membuat front post double crochet, lalu membuat DC di lubang yang kita skip. Seperti ini. Lakukan cara yang sama, memutar sampai di bagian motif yang awal di baris ke-6. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris ke-6 awal. Kita slip stitch di bagian motif yang awal baris ke-6 di lubang yang ini.
Nah, seperti ini jadinya untuk baris ke-6. Di sini sudah kelihatan melengkung ya. Seperti ini. Kita lanjut di baris yang ke-7, caranya sama seperti di baris yang ke-6, membuat 2 rantai, lanjut membuat front post double crochet. Kita skip terlebih dahulu lubang yang ini, lalu membuat DC di lubang yang kita skip. Kita skip 1 lubang, masuk di bagian DC belakang, membuat front post double crochet, lalu membuat DC di bagian lubang yang kita skip dari belakang seperti ini. Kita skip 1 lubang, membuat front post double crochet, membuat DC di lubang yang kita skip, skip 1 lubang, membuat front post double crochet di DC yang belakang, lalu membuat DC di lubang yang kita skip seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Caranya sama persis seperti di baris yang ke-6, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu di motif terakhir, baris terakhir ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita slip stitch di bagian lubang motif yang awal di baris terakhir. Nah, seperti ini untuk motif yang kita hasilkan dan badan tas yang kita buat. Nah, di sini saatnya kita akan membuat handle-nya. Jadi kita beri penanda seperti ini, kita hitung. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Ada 18 lubang ya. Nah, di sini nanti kita akan membuat motifnya memutar ke atas. Di bagian sini pun juga sama, kita hitung. Harus ada 18 lubang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Nah, di sini kita beri penanda. Seperti ini ya. Di bagian sisi kiri dan kanannya kita beri penanda. Setelah itu langsung saja kita akan membuat handle-nya. Di sini kita membuat 2 rantai. Caranya sama. Langsung kaitkan seperti ini. Kita masuk di bagian lubang yang ini ya. Di DC yang bagian penanda warna biru. Seperti ini, kita lepas penanda warna biru. Seperti ini. Kemudian kita membuat DC di bagian lubang penanda yang tadi kita lepas.
seperti ini. Lanjut, caranya sama, membuat front post double crochet, kemudian membuat DC di lubang yang kita skip seperti ini. Lanjut, lakukan cara yang sama sampai di bagian penanda warna hijau ya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Di sini kita sudah sampai di bagian penanda warna hijau, kita lepas. Lanjut, membuat front post double crochet. Lalu membuat DC di bagian lubang yang kita skip. Kemudian kita slip stitch di bagian motif yang ini ya, atasnya 2 rantai. Nah, seperti ini. Setelah itu membuat 2 rantai. Lalu membuat front post double crochet. Membuat DC di bagian lubang yang ini, lubang yang sama dengan lubang slip stitch. Lalu skip 1 lubang, membuat front post double crochet, membuat DC di lubang yang kita skip, membuat front post double crochet, skip 1 lubang, lakukan cara yang sama sampai di bagian motif yang awal ini ya, di baris kedua untuk handle-nya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian 2 rantai yang awal. Kita tinggal membuat 1 motif, membuat front post double crochet. Kita skip 1 lubang yang ini. Kemudian membuat DC di bagian lubang yang kita skip dari belakang. Kemudian kita slip stitch di bagian lubang motif yang awal, atasnya 2 rantai. Seperti ini. Lanjut, membuat 2 rantai, membuat front post double crochet, di bagian DC yang belakang, kemudian membuat DC di bagian lubang slip stitch yang awal tadi. Skip 1 lubang, membuat front post double crochet, lalu membuat DC di lubang yang kita skip. Membuat front post double crochet, lalu membuat DC di lubang yang kita skip. Nah, seperti ini, lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu saat mau membuat handle di bagian sisi yang satunya ya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu.
Kita slip stitch di bagian motif yang awal, di baris terakhir. Untuk handle sisi yang telah kita buat, di sini panjangnya kita ukur ya. Dari awal kita membuat motif, panjangnya ada 15 cm. Di sini bagian akhir kita sisakan benang agak panjang. Kita putuskan benang. Nah, saatnya kita membuat handle di bagian sisi yang masih ada penandanya ya. Nah, langsung saja untuk penanda yang warna kuning di sini kita lepas. Kita masuk di lubang bagian penanda. Kaitkan. Langsung membuat 2 rantai seperti ini. Setelah itu kita lanjut, kita lepas penanda warna merah, kita skip lubang penanda. Di sini kita membuat front post double crochet, lalu membuat DC di lubang yang kita skip, di lubang penanda. Dari belakang membuat DC-nya seperti ini. Skip 1 lubang, membuat front post double crochet, membuat DC dari belakang di lubang yang kita skip. Skip 1 lubang, membuat front post double crochet, lalu membuat DC di lubang yang kita skip dari belakang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian 2 rantai yang awal ya. Sudah sampai di bagian 2 rantai yang awal. Di sini kita slip stitch di atasnya 2 rantai di lubang front post, DC front post atau di DC yang awal kita slip stitch. Setelah itu membuat 2 rantai, lalu membuat front post double crochet, membuat DC menyilang dari belakang seperti ini di lubang slip stitch. Skip 1 lubang, membuat front post double crochet, lalu membuat DC menyilang dari belakang di lubang yang kita skip. Skip 1 lubang, membuat front post double crochet, lalu membuat DC di lubang yang kita skip dari belakang. Nah, seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar. Caranya sama persis seperti membuat handle di sisi yang satunya ini. Panjangnya disesuaikan ya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di bagian motif baris terakhir untuk handle yang ini. Di sini kita sudah sampai di bagian akhir untuk handle-nya. Kita slip stitch. Kemudian kita putuskan benang. Seperti ini.
Sisa benang ini nanti kita rapikan di bagian dalam handle ya. Nah, setelah seperti ini untuk badan tas dan handle yang kita buat, saatnya akan kita jadikan satu untuk handle-nya ini ya. Seperti ini. Nah, tapi di sini untuk handle-nya akan aku buat melintir. Jadi tidak seperti tas yang biasanya. Seperti ini. Kita lipat seperti ini ya. Kemudian bagian sisi sini juga kita lipat. Lipat ke dalam. Lalu setelah seperti ini, kita lipat seperti ini. Kita pelintir keluar. Kalau ke sini ke dalam, kita pelintir keluar ya. Nah, kemudian kita jahit. Setelah kita siapkan benangnya, nah di sini aku sudah ambil jarum, langsung saja kita masukkan sisa benang miliknya handle tadi ya. Salah satu kita sisakan benang agak panjang. Nah, seperti ini. Langsung saja di sini akan kita jahit. Untuk menjahitnya sesuai dengan selera teman-teman. Nah, untuk tas yang kita buat jadinya seperti ini. Model handle-nya melintir ya. Sangat estetik sekali untuk tasnya. Dan bagian dalam seperti ini. Dalamnya nanti bisa kita beri inner. Kita jahit memutar. Kemudian bisa kita beri kancing magnet di bagian tengahnya seperti ini. Jika ingin lebih bagus lagi, handle-nya bisa dipelintir ke dalam ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana caranya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.